Shalom, hari ini kita akan belajar tentang remaja Kristen yang disiplin. Nah, materi ini ada bahan Alkitabnya dari kitab Daniel 6 ayat 11 sampai 23. Kalian boleh baca terlebih dahulu supaya nanti mengerti apa yang menjadi materi dan inti dari pelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai belajar, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah dan kasih-Mu dalam kehidupan kami, sehingga sampai hari ini kami tetap dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Itu karena anugerah dan kasih Allah dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan belajar sebagian dari firman dan pelajaran kami pada pagi hari ini. Mari Tuhan yang memberkati setiap kami, supaya setiap apa yang kami pelajari dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami, dan kami dapat menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Ya, kitab Daniel pasal 6 ayat 11 sampai 23 bercerita tentang bagaimana Daniel menghadapi situasi yang buruk dalam kehidupannya, di mana orang-orang di sekitarnya berusaha untuk mencelakai Daniel karena mereka tidak suka dengan ketaatan dan mereka tidak suka bahwa Daniel itu menjadi orang yang sangat disayangi oleh raja. Tapi menghadapi situasi ini, Daniel datang kepada Tuhan. 3 kali sehari, Daniel datang kepada Tuhan untuk berdoa dan memuji Tuhan dan memohon pertolongan dari Tuhan. Selain itu, Daniel juga selalu melakukan apa yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga kemudian Tuhan memberikan kepada Daniel anugerah, yaitu dengan meluputkan Daniel dari singa. Disiplin, pengertian disiplin adalah perasaan taat dan patuh terhadap nilai yang merupakan tanggung jawabnya, ya. Jadi artinya ketika orang yang disiplin itu adalah taat aturan yang ada, gitu kan, mengikuti peraturan yang ada. Dan ini merupakan wujud dari tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Kedisiplinan Daniel ditunjukkan dengan Daniel taat dalam berdoa. 3 kali sehari Daniel naik ke atas bumbungan untuk berdoa kepada Allah. Kemudian Daniel mengikuti peraturan yang ada, mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh raja, dan juga mengikuti aturan sesuai dengan firman Allah. Selain itu, Daniel tidak tergoda dengan hal-hal yang menajiskannya. Walaupun orang-orang di sekitarnya, teman-temannya, menyuguhkan hal-hal yang enak, yang baik, tapi bagi Daniel selama itu tidak sesuai dengan peraturan, dengan aturan yang Allah sudah berikan bagi pengikutnya, Daniel tidak mau mengikutnya. Tetapi di atas semuanya itu, Daniel tetap patuh dengan aturan yang diberikan oleh raja tanpa menyalahi aturan dari Allah. Kepatuhan, kedisiplinan, dan ketaatan Daniel itu membawa kebaikan bagi Daniel. Daniel luput dari terkaman singa. Walaupun Daniel dimasukkan ke dalam gua singa dan singa-singa tersebut sangat buas, tetapi singa-singa tersebut sama sekali tidak menerkam Daniel. Itu semua karena roh Allah yang menaungi Daniel dan penjagaan dari Allah yang menaungi Daniel. Sebagai remaja Kristen, kedisiplinan apa yang bisa kalian lakukan, baik di rumah, di sekolah, maupun di gereja atau di lingkungan sekitarnya? Kalian bisa tulis ya, apa saja yang bisa kalian lakukan. Misalnya, kalian mematuhi peraturan yang ada, kalian mengikuti peraturan yang ada. Nah, bentuk-bentuk yang pernah kamu lakukan juga tuliskan. Nah, selain itu, apa manfaat disiplin itu? Apa yang sudah kalian lakukan itu punya manfaat nggak buat kalian? Manfaatnya seperti apa? Boleh kalian tulis di sebuah kertas,
untuk menjadi bahan refleksi dan renungan bagi kalian. Sebab Allah sendiri sudah menegaskan lewat kisah Daniel bahwa mereka yang taat, mereka yang disiplin itu akan memperoleh hasil yang baik, akan memperoleh kebaikan daripada Allah. Pelajaran kita sudah cukup sampai di sini. Ini pelajaran yang singkat, tetapi Ibu berharap kita semua dapat belajar dengan baik. Mari hari ini mulai menjadi anak-anak yang disiplin, anak-anak yang patuh dan taat akan firman Tuhan, anak-anak yang patuh dan taat kepada orang tua, sehingga kehidupan kalian menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah dan kasih-Mu dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Mari Tuhan yang memberkati kehidupan anak-anak-Mu, supaya anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, anak-anak yang lebih taat lagi, anak-anak yang mengikuti peraturan, bukan hanya karena mereka takut, tetapi itu sebagai wujud dari tanggung jawab bagi setiap orang percaya. Biarlah setiap kami menjadi tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi, lebih kuat, lebih disiplin, dan kami dapat menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Yesus, haleluya, amin. Pelajaran kita cukup sampai di sini. Pesan Ibu yang terakhir, tetap di rumah, nggak usah keluyuran. Memang mungkin bosan, tapi ini bagi kebaikan kita semua, supaya kita semua menjadi sehat, supaya kita menjadi kuat, dan pakai waktu yang ada ini untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin yakin bahwa Tuhan mampu melakukan perkara yang ajaib bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.